Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh warna, Ramadan penuh cinta, yuk perbanyak ibadah. Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh warna, Ramadan penuh cinta, yuk perbanyak pahala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada insan, tafakuri cintaannya. Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh warna, Ramadan penuh cinta di kajian Ramadan. Terpesona, kami terpesona pada seluruh ciptaan-Mu ya Allah. Terpesona, kami terpesona pada sifat dan akhlaknya Rasulullah. Bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Indahnya Ramadan ini, Ramadan penuh cinta. Siapa kita? Mahabbatullah, Mahabbatul insan, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatul iman, Persis Tarogong TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita tengah memasuki pekan keempat kajian Ramadan, Ramadan penuh cinta di Persis Tarogong tentunya. Luar biasa, hari ini kita akan ditemani oleh sosok yang menurut saya ya, beliau adalah sosok yang luar biasa yang membangun pesantren Persatuan Islam Tarogong ini menjadi sesuatu yang menarik ya di tengah masyarakat Kabupaten Garut, dan semoga bisa mewarnai dunia ini ya. Ikhwatul iman, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tema kita kali ini adalah Ramadan penuh cinta. Beberapa minggu yang lalu kita telah membahas beberapa hal kaitannya dengan cinta ya. Dan cinta itu pertama dikupas melalui cinta terhadap Allah, kemudian cinta terhadap Rasulullah, kemudian cinta terhadap sesama manusia. Dan kali ini kita akan membahas cinta terhadap lingkungan. Luar biasa ya, ternyata cinta atau mahabbah dalam Islam itu sifatnya sangat universal, tidak hanya bersifat vertikal dan horizontal. Islam menyentuh semua elemen dalam kehidupan manusia kaitannya dengan mahabbah atau cinta. Kali ini kita akan menguak habis ya, atau setidaknya kita akan membahas beberapa ayat yang mengungkap rahasia-rahasia kecintaan atau rahasia-rahasia tema dalam tanda kutip mahabbah, kaitannya dengan mahabbatul bi'ah atau cinta terhadap lingkungan.
Kali ini kita akan membahas tafsir tematik tentang kajian hal tersebut. Untuk itu kepada Ibu Hajah Ainur Jannah, saya persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwat iman, pemerhati kajian Ramadan dimanapun berada, yang dipancarkan dari pesantren Persis Tarogong pada pekan keempat ini, yang merupakan pekan terakhir dari kajian kami, akan membahas tentang mahabbatul bi'ah, cinta terhadap lingkungan. Mahabbatul bi'ah, atau yang sebelumnya di pekan kemarin kita membahas mahabbatul insaniyah, adalah sebagai implementasi ya, mencintai sesama manusia dan mencintai lingkungan ini adalah sebagai wujud implementasi yang nyata, yang real dari pembuktian kita cinta kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Maka sangat tidak mungkin seseorang yang sudah memiliki mahabbatullah dan mahabbatul Rasul tidak juga berbaik atau tidak menebar kebaikan kepada sesama manusia dan lingkungannya. Maka bagaimana Al-Quran berbicara tentang mahabbatul bi'ah ini? Baiklah, kita akan mengkaji 3 ayat yang berkaitan dengan mahabbatul bi'ah yang tertera di dalam Quran surat Shad ayat 27 dan 28. Pada pemerhati sambil melihat mushaf juga dipersilahkan agar lebih mantap ya di dalam perhatikannya. Kita awali dengan membaca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan tidak pula kami ciptakan yang ada di antara langit dan bumi batila, sia-sia. Yang kita akan kupas dari ayat ini, pertama adalah kemunculan domirna pada khalaqona. Domirna adalah bermakna jamak, kami, dan kita semua tahu, faham bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah seorang. Tetapi domir yang digunakan adalah domir menunjukkan banyak atau domir jamak. Hal ini adalah dalam kajian tafsir bagaimana Allah ingin melibatkan atau ada yang dilibatkan di dalam konteks ini, penciptaan. Benar, Allah yang menciptakan, tetapi khusus kepada makhluk Allah yang bernama manusia, Allah ingin melibatkan manusia, bahwa kami sudah menciptakan, Allah sudah menciptakan. Lalu bagaimana nanti manusia sebagai makhluk yang diistimewakan Allah melibat atau terlibat di dalam ciptaan ini, dalam pengelolaannya. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, artinya yang ada di langit dengan seisinya dan yang di bumi dengan seisinya, dengan lapisan-lapisannya, dengan benda-benda yang ada di dalam bumi ini. Wa ma bainahuma, dan tidaklah kami menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Bisa kita ungkap sebagian ya, yang ada di antara langit dan bumi ini seperti udara, angin, atmosfer, awan, mungkin itu. Ya, artinya banyak sekali yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang di antara keduanya. Dan termasuk yang ada di bumi ini adalah manusia, pepohonan, binatang, bebatuan, dan semuanya. Itu Allah menyatakan Allah tidak menciptakan semuanya itu batila, sia-sia. Makna sia-sia ini adalah tanpa makna, tanpa tujuan, atau tanpa hikmah. Maka ayat ini menjelaskan bahwa
ada tujuan, ada hikmah, ada makna di balik itu. Bahkan ada keserasian, ada keharmonisan. Di dalamnya ada saling mengisi kebutuhan sama makhluk yang Allah ciptakan di antara langit bumi dan di bumi itu sendiri. Maka ayat selanjutnya Allah mengkritisi orang-orang yang di antara orang yang diajak terlibat ini di antaranya adalah orang kafir. Dzalika dzannul ladzina kafar. Demikianlah keyakinan. Dzon bisa berarti mengira, menyangka, tetapi di dalam satu keyakinan dzon ini adalah menjadi keyakinan yang bagi tingkat manusia adalah tingkat keyakinan yang tertinggi. Karena keyakinan yang tertinggi hanya untuk Allah, al-yakin. Walaupun prosentasenya dzon ini tidak 100% dibandingkan dengan al-yakin, tetapi keyakinan, praduga manusia terhadap sesuatu menempati yang paling tinggi adalah tingkat dzon. Boleh dikatakan dzon ini adalah keyakinan. Allah menerangkan ada kelompok yang berkeyakinan tidak seperti yang disampaikan dalam ayat tadi. Jadi ada yang mengira bahwa itu adalah sia-sia. Allah menciptakan ini tidak ada maknanya, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya. Nah, yang berprasangka seperti itu Allah tegaskan itu adalah keyakinan orang-orang kafir. Maka akibatnya adalah fawailun. Ada neraka wail, ada kecelakaan bagi orang-orang kafir yang diancam dengan neraka. Artinya dalam mempersepsi alam ini mereka menyalahi dari yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penuh makna, penuh syarat tujuan dengan penciptaan alam ini. Betapa tidak? Karena alam ini adalah sarana prasarana manusia hidup di dunia. Manusia bisa merefleksikan mahabbahnya kepada sesama manusia dan kepada lingkungannya. Dan tidak lain lingkungan itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Jadi sangat tidak mungkin kalau manusia abai terhadap lingkungan. Tapi ternyata ada yang abai terhadap lingkungan. Yang dikatakan oleh dzon orang-orang kafir itu bukan berarti mereka tidak memaknai dengan adanya lingkungan ini, dengan adanya benda-benda di langit seperti matahari, bulan, bintang, kemudian air yang ada di bumi ya, air, kemudian sungai, gunung dan sebagainya. Bukan berarti mereka tidak merasakan maknanya, manfaatnya. Artinya mereka hanya mengambil manfaatnya saja. Mereka hanya menikmatinya saja. Padahal di sana ada hal yang syarat dari Allah, yaitu bagaimana ini mencapai pada tujuan. Tujuan yang paling inti adalah mengenal Allah atau mahabbatullah dengan penciptaan ini. Nah, keyakinan orang-orang kafir tentang alam ini, tentang lingkungan ini, selanjutnya Allah di ayat 28, masih dalam surat Shad, ini seperti ditujukan kepada orang beriman. Kalau tadi mengungkap tentang keyakinan orang kafir, ya, bahwa itu tidak ada tujuan, tidak ada hikmah, tidak ada makna gitu, yang dipesankan oleh Allah. Hanya sebatas menikmati saja. Mereka butuh dengan air, mereka butuh dengan udara, mereka hanya pengguna saja. Nah, maka ayat kedua ini lebih menegaskan kepada orang yang beriman. Kan tadi Allah melibatkan manusia. Di antaranya ada manusia yang kafir, yaitu yang punya keyakinan seperti itu. Dan kepada orang mukmin Allah memberikan pertanyaan, yang pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi cukup menghardik kepada orang beriman dengan kalimat seperti ini. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin. Apakah kami harus memperlakukan orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang membuat kerusakan? Nah, ini tidak perlu dijawab, tapi ini menghardik atau mengingatkan keras kepada orang mukmin. Orang yang beriman di dalam surat At-Tolak dikatakan adalah yang ulul albab. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Orang beriman ini diberi brand ulil albab.
Ulil albab itu cirinya ada dua. Di dalam surat Ali Imran dikatakan, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu zikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu merenungkan, memikirkan, kemudian mengambil hikmah manfaat dari penciptaan ini. Nah, jika orang mukmin diserupakan di sini dengan al-mufsidin, artinya orang mukmin akan sama nilainya dengan orang kafir. Ketika orang kafir yang dikatakan tadi tidak ada manfaat, tidak ada hikmah di balik itu penciptaan, bukan hanya sebagai penggunaan, maka Allah mengatakan itu dikatakan al-mufsidin. Mereka tidak sampai mengingatkan kepada Allah, tidak sampai mengenalkan mereka pada Allah, itu dikatakan al-mufsidin. Kalau hanya air digunakan saja untuk mandi, untuk kepentingannya, kemudian udara untuk dihirupnya, tapi dia tidak menyampaikan ini dari mana sumbernya, dari siapa pemberinya, maka itu dikatakan al-mufsidin. Artinya membuat kerusakan tidak sampai kepada penciptaan yang sesungguhnya. Justru Allah menciptakan itu semua, bagaimana manusia mendapat manfaat dan manusia juga mengenal Allah. Maka implementasi mahabbatullah di dalam lingkungan ini sangat nyata. Buktinya Allah mengecam manusia, orang-orang yang beriman bisa jadi seperti orang kafir, dalam arti membuat tidak bagaimana mengenalkan dengan ciptaan, dengan lingkungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang kedua, ini berarti sebelum kepada yang kedua, ini pada kalimat pertanyaan yang kedua dari Allah, artinya dengan ayat tersebut, orang mukmin itu bukan harus jadi mufsidin, tapi harus jadi muslihin. Bagaimana yang membuat islah itu keberesan, kemaslahatan. Selain fasilitasnya digunakan, semua yang ada di langit dan di antara keduanya digunakan, dimanfaatkan, tapi menjadi sarana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua di surat ke-28 tadi, am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau pantaskah kami menjadikan orang yang beriman yang harusnya takwa disejajarkan dengan orang-orang yang durhaka? Nah, di sini Allah tentu sangat tidak ridho, gitu ya. Orang yang beriman sejajar dengan orang kafir, orang yang muttaqin sejajar dengan al-fujjar, orang yang beriman plus aminus sholihat, artinya sudah menerapkan mahabbatullah, disejajarkan dengan orang-orang kafir yang tadi yang al-mufsidin. Jadi artinya harus beda. Orang yang beriman harus beda di dalam menyikapi lingkungan ini. Bagaimana lingkungan ini beri manfaat sambil terus dia memperbarui ya keimanannya sampai yang adalah tidak ada yang menciptakan, hanya Allah yang menciptakan. Dan ini harus ada implementasinya di dalam keseharian ya, bagaimana memanfaatkan ini wujud dalam realnya. Ya. Menarik ya Bu Ai. Ini jadi ayat di sini yang Ibu bahas setidaknya mengisyaratkan ada beberapa kategori orang menyikapi begitu ya Bu, ya, menyikapi penciptaan alam semesta ini yang tentunya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertafakur, mengimaninya dengan cara bertafakur dan memanfaat. Ada yang hanya sekedar memanfaatkan atau bahkan ada yang merusak, membuat kerusakan. Itu bagaimana Bu dampaknya gitu ya? Dampak dari beberapa hal tersebut. Betul. Jadi yang dilibatkan dalam ayat ini adalah manusia. Bagaimana manusia memperlakukan alam. Nah, ketika manusia siapapun, orang kafir atau terkhusus orang-orang yang beriman yang semestinya jadi ulul albab yang selalu menjadi sarana zikir dan terus merenungkan, menafakuri ini melestarikan, bukan hanya atau merusaknya. Tidak seperti orang kafir yang sifatnya egois, hanya menggunakan saja, tidak sampai tembus ya kepada dimensi keyakinan kepada Allah. Ini di dalam surat Ar-Rum ada penjelasan tentang bagaimana ketika itu diabaikan, ketika cenderung menjadi mufsidin, tidak menjadi muslihin, cenderung hanya egois gitu ya dengan alam. Maka surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
maka Allah tidak segan-segan akan memunculkan, akan menampakkan kerusakan di muka bumi ini, ya, akibat dari ketidakloyalan manusia terhadap apa yang diinginkan oleh Allah dengan alam ini. Yang disebut rusak itu adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Yang tadinya gunung sudah Allah ciptakan seperti itu, udara, kemudian air dan sebagainya, itu bisa semuanya diubah oleh Allah tidak pada takarannya, tidak pada porsinya. Ya. Maka disebut al-fasad. Ada banjir, ada gempa atau apa, itu gempa itu hanya bergeser tanah, fase bumi itu bergeser, padahal gunung itu sebagai fasetnya. Allah bisa menggeserkan itu semua. Nah, zoharul fasadu akan ditampakkan oleh Allah kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidin nasi, itu semua karena ulah manusia. Salah satu ulah manusia itu tadi hanya egois, hanya mementingkan dirinya. Bahkan dia mengeruk keuntungan ya dari alam ini tanpa mengingat kembali bagaimana peremajaan kembali atau bagaimana penggantian kembali yang sudah diambil gitu ya. Apalagi sampai kepada mengantarkan manusia kepada zikir kepada Allah. Ya. Untuk apa ini? Apakah Allah ini zalim atau tidak adil ya kepada manusia ketika manusia telah mengkhianati alamnya? Maka Allah punya maksud dan tujuan dengan ditampakkannya kerusakan, yaitu liyuziqahu, supaya manusia mencicipi, merasakan ba'dallazi amilu, merasakan dampak buruk dari apa yang mereka kerjakan. Nah, supaya merasakan bagaimana sih tidak nikmatnya banjir itu, tidak nikmatnya gempa itu, bagaimana susahnya sengsaranya dengan gempa, dengan bencana lah gitu. Kalau hari ini kita sebutkan bencana alam karena kerusakan-kerusakan alam yang dibuat oleh manusia, liyuziqahum, supaya mencicipi betapa tidak nyaman, betapa tidak enak. Mudah-mudahan, nah itu la'allahum yarji'un di surat Ar-Rum ayat 41 ujungnya. Nah, Allah sampai nyintrek gitu ya, nyintrek manusia dengan bencana. La'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ilaihi raji'un, mereka agar manusia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tidak lain adalah mentauhidkan Allah, sebagaimana manusia dulu diciptakan dalam keadaan tauhid kepada Allah ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf 172. Alastu birabbikum, manusia sudah siap bertauhid kepada Allah, manusia sudah siap menjadikan Allah sebagai Tuhan, tetapi karena sudah terkontaminasi dengan bermacam hal, akhirnya manusia hanya untuk lingkungan saja manusia ini bisa terkait gitu dengan apa yang Allah akan timpakan ya dari azab-azabnya. Tetapi jika ini disadari ya oleh manusia bahwa bencana atau kerusakan lingkungan ini adalah mengingatkan kembali, membawa kembali manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bulistia menjadi PR kita semua ya, khususnya kita semua yang ada di lembaga pendidikan, bagaimana ini mengimplementasikan kecintaan terhadap lingkungan ini menjadi sesuatu yang real, yang nyata, yang tidak lagi menjadi wacana dan wacana. Ya, bagaimana mengembalikan keyakinan seorang yang beriman dan beramal soleh terhadap lingkungan itu, yaitu dengan mahabbah terhadap lingkungan. Gitu. Ya, luar biasa menarik ya yang dibahas oleh Ibu, bahwa ada dampak yang sangat krusial bagi manusia apabila tidak menyikapi penciptaan alam semesta ini dengan benar, dengan muslih tadi ya Bu ya, bahwa itu akan memberikan dampak dan Allah akan menyintrek tadi ya. Ibu membahas dengan istilah sintrek begitu ya kepada manusia. Akan memberikan dampak-dampak yang tidak baik ketika kita menyikapi lingkungan ini dengan tanpa cinta gitu ya, dengan tidak mahabbah. Dan pada akhirnya Allah mengingatkan bahwa penciptaan langit dan bumi alam semesta ini tentunya untuk mengembalikan kita kepada ketauhidan ya Bu ya, kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bulistia yang ini yang harus kita
perhatikan juga bahwa ketika kerusakan itu ya terjadi oleh sekelompok orang, terutama yang tadi yang tidak ada keyakinan ada hari akhir, tidak ada keyakinan orang-orang kafir itu dilandasi karena tidak yakin adanya hari akhir, tidak yakin adanya hari pembalasan, dan mereka hanya punya keyakinan bahwa yang namanya hidup itu di dunia ini saja, ya tidak ada kehidupan yang kedua. Oleh karena bagi mereka tidak perlu menjadikan cinta pada lingkungan ini sarana untuk menghubungkan dengan Tuhannya. Bagi mereka ya untuk dinikmati saja di dunia. Nah Allah tadi mentaubih ya, menegur dengan keras. Karena apa dampaknya bukan saja kepada si pelaku, tetapi bahkan di dalam surat At-Thalaq ini bisa dikatakan wakana akibatu amriha khusra, akan ada kerugian-kerugian dan dampaknya bagi kampung gitu, bagi negeri, bukan bagi orang per orang, tapi secara masif gitu ya dampak-dampaknya. Dan itu tentu kita tidak harapkan ya, alam menjadi amukan gitu ya kepada sasarannya kepada kita manusia. Itu karena andil yang signifikan bima kasabat aidinas ya. Dan ini menjadi PR kita semua sebagai bagian dari pendidik ya, bagaimana mendidik, membuat kesadaran kita semua khususnya para guru, diawali dari guru, kesadaran terhadap lingkungan yang kita nanti bagaimana membuat ya semacam sistem ya dalam pendidikan kita ini, bagaimana melestarikan lingkungan ini dari segala yang ada potensi di lingkungan kita ini ya, tanpa kita hanya sekedar mengakui dan menggunakan saja ya gitu. Dan sangat kita harapkan itu semua agar kita tidak seperti al-fujar, tapi benar-benar menjadi al-muttaqin. Jadi kita menjadi al-muttaqin dengan lingkungan ini. Kita menjadi amanu amilu solihat dengan lingkungan ini, tidak menjadi sebaliknya. Begitu. Iya. Jadi benar ya, maha benar ya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang lain yang berbuat ya, tetapi bisa banyak orang, kemudian alam semesta tentunya yang menjadi dampaknya begitu ya. Jadi tindakan-tindakan kaum fasikin, mufsidin itu perlu kita hindari ya. Jadi dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa alam semesta ini benar-benar diciptakan untuk manusia, untuk direnungkan, bukan hanya sekedar dinikmati begitu ya Bu ya, bukan hanya sekedar untuk dinikmati kemudian untuk dirusak bahkan gitu. Karena tadi juga mahabbatul bi'ah ini adalah implementasi dari mahabbatullah bagi orang yang memiliki kecintaan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alam ini adalah ciptaan Allah, alam ini adalah milik Allah, tentu dia akan sangat cinta terhadap ciptaan Allah. Dia akan menjaga ketika lingkungan atau ciptaan Allah ini terganggu, ketika lingkungan atau aset yang milik Allah ini rusak, maka orang yang memiliki mahabbatullah pasti kekuatan untuk membela terhadap itu sangat harus ada di depan. Harus ya. Asyik kembali lagi betul. Orang yang beriman. Jadi orang-orang mungkin haruslah yang terdepan. Misalnya berkaitan dengan air saja yang ada di bumi ini. Kepedulian kita terhadap lingkungan, misalnya air yang mampet, yang kecil-kecil saja. Gitu. Ini tidak dibiarkan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap itu. Ya. Ada sungai-sungai yang diisi penuh dengan sampah, yang seharusnya tidak seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang tergerak hatinya, di manakah ya keimanan seseorang mukmin ini? Padahal orang yang beriman ini adalah yang sangat diandalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penyikapan terhadap lingkungan itu. Untuk menjaga kelestarian lingkungan ini, supaya umat manusia di sini bisa hidup dengan damai gitu ya. Ya, itu yang dimaksudnya. Ya baik Bu Ai, luar biasa pembahasan kita kali ini sangat menarik dan menyentuh ya. Mudah-mudahan ini bagi saya ini sangat menyentuh ya pemirsa. Dan Bu Listia, sebetulnya bagi kita bukan saja menyentuh, tapi PR besar. Betul. Ya, ini karena ada tugas besar ya Bu ya. Kita menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari lingkungan pendidikan.
Ini bagaimana mahabbatullah itu sampai menyentuh gitu masalah-masalah yang kecil dari lingkungannya. Karena semua manusia pasti akan hidup ada di lingkungannya. Sesederhana apun lingkungan, bagaimana kita memberikan, tidak bisa menghindari ya. mentakdib sampai menjadi takdib dari taklim, tarbiyah dan takdib. Bagaimana cinta Allah itu plus dengan cinta lingkungannya. Karena lingkungan ini adalah ciptaan Allah. Ketika ada yang terganggu, kita harus terlebih dahulu garda depan orang beriman untuk membela lingkungan ini. Mudah-mudahan itu. Oke. Itu ya poin terakhir dari Ibu Ai Nurjannah, bahwa kita sebagai orang mukmin ya, jika kita ingin dikategorikan sebagai orang mukmin, kita harus berada di garda terdepan, menciptakan lingkungan ini menjadi lingkungan yang aman begitu ya, dan tentunya ya betul aman, nyaman, dan tentunya hal tersebut perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa Persis Tarogong TV dimanapun Anda berada. Pembahasan kita terkait dengan tafsir kajian tematik kali ini tidak mungkin kalau dibahas sampai jauh mendalam itu membutuhkan beberapa episode ya Ibu. Tetapi setidaknya betul, insya Allah nanti akan dikaji berikutnya di sesi-sesi berikutnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ai hari ini mudah-mudahan bisa menjadi spirit bagi kita. Tentunya ini akan ada kaitan erat dengan dunia pendidikan ya pemirsa, bahwa mahabbatul bi'ah atau cinta terhadap alam semesta ini akan semestinya memberikan keterkaitan dan dampak terhadap dunia pendidikan. Terkhususnya mungkin ini akan menjadi tugas atau akan menjadi cita-cita besar bagi Pesantren Persatuan Islam Tarogong, menciptakan lingkungan sekolah yang mahabbatul cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasul, cinta terhadap lingkungan sekitar, dan cinta terhadap sesama. Pemirsa ikhwatul iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini tentang tafsir tematik ini dicukupkan sekian. Insya Allah di sesi kedua, pemirsa tidak beranjak dulu ya kemana-mana. Kita akan menginjak ke sesi kedua yang akan mengkorelasikan mahabbatul bi'ah ini dengan dimensi pendidikan, ya, dunia pendidikan yang tentunya sangat menarik untuk kita simak. Untuk itu, untuk sesi pertama ini kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana? Ini. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Sudah siap semuanya? Siap. Kegiatan yang dirindukan di bulan Ramadan. Kajian Ramadan Persis Tarogong TV. Apa yang harus dilakukan di kajian ini? Simak kajiannya, isi absensinya, setor hafalannya, juga ikuti kuisnya. Materinya tentang apa dalam kajian ini? Tentang mahabbah Ramadan penuh cinta. Tahukah ibu dan bapak macam-macam mahabbah? Mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul insan, mahabbatul bi'ah. Pasukan! Yang lebih belu, kasih sayang, sungguh-sungguh, menolong, rendah hati, sikap jujur, tua kapan, mahabbah.
prinsip dalam kehidupan asati SDIT Presista Rogo. 5 prinsip dalam kehidupan asati SDIT Presista Rogo. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh cinta, bulan yang penuh cinta, cinta kepada Allah cinta kepada Allah dan juga Rasulullah. dan juga Rasulullah. Mahaba, mahaba, mahaba penuh cinta, mahaba penuh cinta, mahaba, mahaba, menjadi muslim kafah, menjadi muslim kafah. Kajian Ramadan, Ramadan penuh cinta. Pasukan! Yang dipimpin you kasih sayang, sungguh-sungguh, menolong, rendah hati, sikap jujur, tua kapat, mahaba mujahadah, tahun tawadu dan amanah. 5 prinsip dalam kehidupan asati SDIT Presista Rogo. 5 prinsip dalam kehidupan asati SDIT Presista Rogo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persista Rogong TV, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian di bulan Ramadan yang penuh cinta ini. Telah hadir di tengah-tengah kita semua pemateri yang insya Allah akan memaparkan tentang mahabbatul bi'ah dalam konsep pendidikan. Di sini telah hadir Al-Ustadz Yasir Ismail yang akan menjelaskan kaitan antara mahabbatul bi'ah dengan dunia pendidikan. Nah, kita tahu di materi sebelumnya bahwa perhatian agama Islam tentang lingkungan sangatlah besar. Bahkan salah seorang mufassir, guru besar tafsir dari Kairo, Syekh Tantawi, dalam kitabnya Al-Jawahir menyebutkan lebih dari 750 ayat Al-Quran berbicara tentang sains alam dan lingkungannya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali informasi dari pemateri untuk mengkorelasikan antara cinta lingkungan dalam dunia pendidikan. Baik, kita persilakan langsung kepada Ustadz Yasir Ismail untuk menyampaikan materi dalam kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih Kiai Ezwar atas kesempatannya. Sama-sama. Para hadirin, para asatid, pemirsa Persis Tarogong TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita berada pada posisi di titik hari ini. Kita berada di bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita diberikan kesehatan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian kita juga diberikan keinginan, kehendak untuk mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amalan kebaikan dan amal soleh. Nah, salah satunya adalah kajian Ramadan ini dengan tema yang sangat luar biasa, bahwa Ramadan kali ini pesantren Persis Tarogong Garut membawa misi cinta dalam Ramadannya. Ini cinta ini satu kata tapi berjuta makna dan berjuta ekspresi begitu. Sehingga dari kemarin kita berbicara tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama, dan terakhir kita berbicara tentang cinta terhadap lingkungan, terhadap bi'ah, ya. Katanya sama, tapi kemudian makna yang berbeda serta ekspresinya yang berbeda. Inilah kemudian yang berkaitan dengan cinta, Ustaz Ezwar, ya. Bahwa kemudian tadi disebutkan bahwa katanya sama, tapi kemudian makna dan ekspresinya yang kemudian berbeda. Tidak bisa kemudian kepada Allah ekspresi dan maknanya disamakan dengan cinta terhadap yang lainnya. Nah, khusus berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, berkaitan dengan bagaimana mahabbatul bi'ah, cinta terhadap lingkungan, yang kemudian dikorelasikan dengan dunia pendidikan. Untuk mahabbatul bi'ahnya menjadi domain nanti asatid serta pemateri yang lain, maka pada kesempatan ini kita akan fokus terhadap bagaimana kemudian implementasi mahabbatul bi'ah terhadap dunia pendidikan. Nah, ketika berbicara ini, maka sebetulnya kita bisa seiring sejalan dengan berbagai macam program yang sudah dijalankan oleh dunia pendidikan yang ada di Indonesia, Ustaz Ezwar. Maka ketika berbicara tentang mahabbatul bi'ah, maka kesananya akan muncul berkaitan dengan pendidikan. Maka ketika kita berbicara pendidikan, kita tidak akan lepas dari sekolah, mau itu namanya sekolah, kemudian madrasah ataupun pesantren. Nah, mahabbatul bi'ah kaitannya dengan pendidikan, maka kesananya harus dan akan melahirkan sekolah, madrasah, pesantren yang kemudian punya ciri 4, ya, punya ciri 4. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah aman, yang ketiga adalah ramah anak, dan yang kemudian yang keempatnya adalah menyenangkan. Maka konsekuensi dari atau implementasi daripada mahabbatul bi'ah, cinta kita terhadap lingkungan, maka akan memunculkan keempat karakter yang tadi. Bagaimana sekolah, pesantren, madrasah yang kemudian dia sehat, kemudian dia aman, kemudian dia ramah anak dan menyenangkan. Itu menjadi poin sentralnya di situ. Mungkin keempat hal itu. Kemudian sekolah, madrasah, pesantren yang terimplikasi dari mahabbatul bi'ah ini melahirkan kemudian yang sehat, kemudian aman, ramah anak dan menyenangkan. Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan madrasah, sekolah, pesantren yang sehat? Itu intinya adalah pesantren, sekolah, madrasah yang bersih, kemudian hijau, indah, rindang, para santrinya sehat, kemudian bugar, serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sehat ini merupakan implikasi hasil dari proses pembersihan, kebersihan yang diyakini menjadi proses kecintaan terhadap lingkungan, melahirkan kebersihan, melahirkan kesehatan. Maka dengan diimplikasikan itu tersebut, muncullah kemudian pesantren, madrasah yang sehat. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian disebut atau dikategorikan sebagai madrasah atau sekolah atau pesantren yang aman. Apa maksudnya? Sekolah yang aman, pesantren yang aman, madrasah yang aman adalah sekolah, pesantren, madrasah yang mampu kemudian melahirkan si warga sekolahnya, warga pesantrennya bebas dari rasa takut, ya. Don't worry, be happy lah, begitu istilahnya Ustaz Ezwar, ya. Kondisif untuk belajar, dan hubungan antar warga sekolah, warga pesantren positif, serta menyediakan lingkungan fisik, gedung, kelas, halaman sekolah yang bersih dan aman. Jadi baik aman secara psikis, juga aman secara
fisik, bangunannya kemudian aman, fisiknya pun juga kemudian aman. Nah, itu kemudian yang kedua, berkaitan dengan implikasi atau konsekuensi atau implementasi dari mahabbatul bi'ah terhadap pendidikan, terhadap persekolahan, terhadap kepesantrenan, itu adalah melahirkan sekolah pesantren yang aman. Kemudian yang kedua adalah harus juga melahirkan sekolah yang ramah anak. Ini yang menjadi sangat penting. Makanya alhamdulillah di pesantren kita sudah melalui program yang cukup panjang, walaupun kita masih banyak PR yang cukup panjang juga bagaimana implementasinya tentang kaitannya dengan pesantren ramah anak. Tetapi intinya keramahan terhadap ini bagian dari implementasi mahabbatul bi'ah dalam pendidikan, yaitu di mana sekolah, pesantren, madrasah secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Maka di posisi ini anak santri itu menjadi subjek, tidak hanya atas menjadi objek, juga hak-haknya dan apapun yang dilakukan oleh santri itu terpenuhi, sehingga merasa kehadirannya itu diakui. Itu berkaitan dengan sekolah yang ramah anak. Kemudian yang keempat, implikasi dari mahabbatul bi'ah ini adalah sekolah yang menyenangkan. Ya, apa maksudnya? Sekolah yang menyenangkan, pesantren yang menyenangkan, madrasah yang menyenangkan adalah yang mampu membuat seluruh warga pesantren, warga sekolah, warga madrasah senang, puas, lega akan situasi sekolah. Ya, di mana kemudian semua stakeholder itu meyakini, merasa bahwa sekolah itu menjadi madrasati jannati lah, begitu sederhananya. Sehingga ke sekolah itu menjadi sebuah keinginan, sesuatu hal yang diharap-harapkan, sesuatu hal yang dirindu-rindukan. Kenapa? Karena sekolah memberikan sesuatu yang berkesan, memberikan sesuatu hal yang menyenangkan terhadap dirinya. Sehingga ketika libur agak panjang, misalnya seperti sekarang zaman corona liburnya bisa sampai 1 tahun begitu, ada kerinduan untuk bisa hadir ke pesantren, ada kerinduan untuk hadir ke sekolah. Kenapa? Karena sekolah, madrasah, pesantren itu memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi para santrinya, bagi para gurunya, bagi para karyawannya. Maka itulah kemudian implementasi dari salah satu beberapa hal yang menjadi implementasi dari mahabbatul bi'ah dalam konteks pendidikan. Sekali lagi, bagaimana kemudian membentuk, membina, menjadikan pesantren, madrasah, sekolah lahir menjadi yang sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan. Begitu sementara saudara ya. Nah, nanti kalau sudah itu kita pahami bersama, nanti kita akan masuk standarnya kumaha begitu. Standar sehatnya kumaha. Sebetulnya kita bisa bikin standar secara mandiri, tapi kemudian pemerintah terutama Dinas Pendidikan juga ada mengeluarkan beberapa literasi berkaitan dengan sekolah sehat. Bagaimana standar sekolah sehat? Ada banyak standar sekolah sehat misalnya yang bisa dikembangkan. Yang pertama misal harus memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Intinya mah go green lah begitu. Bukan hanya sebatas catnya yang hijau ya, Ustaz Ezwar. Tapi kemudian betul-betul menjadi asri lingkungan itu. Bahwa tumbuhan yang asli kemudian secara lingkungan disusun, dibuat, desain yang kemudian melahirkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, rindang, dan penghijauan. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu standarnya juga adalah memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai dan representatif. Jangan sampai proses pembelajaran, proses pendidikan itu terganggu karena something yang bau-bau begitu ya. Lagi ngerjain tugas, lagi nulis, lagi ngetik, mencium sesuatu dari tempat sampah misal. Kenapa? Karena tidak memiliki tempat sampah yang representatif. Itu yang kedua, bahwa ciri sehat sebuah madrasah, sebuah sekolah adalah memiliki tempat pembuangan dan pengolahan sampah. Yang ketiga, ini memiliki air bersih memadai dan memenuhi syarat kesehatan. Nah, ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa air menjadi bagian yang sangat sentral bagi kita terutama umat Islam, karena salah satu yang sentral berkaitan dengan toharoh itu adalah air. Sehingga kalau kita nggak ada air, kebayanglah ya bagaimana kemudian kotornya, hesena, segala macamnya kalau tidak ada air. Yang keempat, salah satu standar sekolah yang sehat adalah memiliki kantin
dan petugas kantin yang bersih dan rapih, serta menyediakan menu yang bergizi seimbang. Nah, ini juga menjadi sangat penting, tidak asal kantin, asal aya opieun we segala asup misal, berbagai macam jenis makanan, tidak berbicara sehat, tidak berbicara apapun, yang penting murah, payu misal, itu yang kemudian tidak boleh dikembangkan. Nah, mudah-mudahan ini pesantren kita sekarang sedang mengarah ke sana, bagaimana membuat kantin yang sehat, kemudian bersih dan bergizi. Kemudian yang kelima, memiliki saluran pembuangan air tertutup dan tidak menimbulkan bau tidak menyenangkan. Ya, ini menjadi penting. Kemudian yang selanjutnya, memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan. Ada ventilasinya, ada pencahayaan cukup. Jangan sampai kemudian masuk ke kelas itu dalam kondisi kelas yang gelap, misal kemudian dalam tanda kutip bau, engap, pas masuk ke sana sejam 2 jam paringsan misal baru teh, karena kemudian kondisi ruang yang tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya, memiliki ruang kelas yang representatif dengan rasio kepadatan jumlah siswa di dalam kelas adalah 1:2 meter persegi. Ulah heureun teuing, komo anu bilih santrina lalangsing siga simkuring misalnya, nah ini menjadi poin penting, jangan sampai kemudian pasiksek si jumlah santri karena tidak seimbang rasionya. Ruangannya berapa, santrinya berapa, mejanya berapa misal. Nah, ini kemudian mengakibatkan menjadi tidak sehat. Selanjutnya adalah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Jadi tidak asal ada bangku, tidak asal ada meja begitu, tidak asal ada lemari, tapi kemudian didesain, disetting memenuhi standar kesehatan. Memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal, ya, ruang kesehatan, karena kita bisa memahami perjalanan pembelajaran segala macam, bisa jadi ada yang sakit dan segala macam, maka disiapkan ruangan dan ruang UKS. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah punya poskes train begitu ya, sehingga nanti bisa dimaksimalkan. Selanjutnya juga harus memiliki toilet atau WC dengan rasio untuk siswi 1:25, siswa 1:40. Nah, ini juga harus dikembangkan, kita coba disesuaikan, karena secara teori ini yang ideal, dimana kalau siswi setiap 25 santri maka itu ada 1 toilet. Putra setiap 40 santri maka itu 1 toilet. Itu sebagai indikatornya. Kemudian memiliki taman kebun sekolah yang dimanfaatkan untuk dan diberi tabel untuk pengolahan hasil kebun. Memiliki kurikulum pembelajaran yang baik bagi tumbuh kembang siswa. Memiliki kehidupan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Kemudian yang paling penting adalah memiliki pola hidup bersih, higienis, dan sehat. Nah, ini yang dikategorikan menjadi standar sekolah, madrasah, pesantren, itu bisa dikategorikan sebagai sekolah, pesantren, madrasah yang sehat. Selanjutnya juga sekolah yang aman. Apa standarnya? Ya. Secara rinci misal nanti bisa ada juga mungkin asatid pemateri yang akan fokus berbicara tentang bagaimana aman ini. Tetapi intinya sekolah pesantren madrasah yang standar itu salah satu indikatornya adalah bebas dari intimidasi dan tindak kekerasan, bullying lah istilah keren nama, baik yang berasal dari dalam lingkungan maupun dari luar sekolah. Sehingga ketika anak ini bebas dari bullying, maka dia akan memunculkan rasa aman. Jadi was-was gitu berangkat ke sekolah teh. Berangkat ke kelas tesieun dicegat, tesieun dicarekan, tesieun dihina begitu. Kenapa? Karena sekolah madrasah pesantren kemudian mengembangkan pesantren yang aman. Salah satu amannya adalah bebas dari intimidasi. Nah, bagaimana programnya, bagaimana kegiatannya, nanti kita akan bahas di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, ciri aman itu adalah atau standar aman sekolah itu adalah bebas dari rasa sentimen yang bersifat suku, agama, ras atau golongan. Jadi tidak kemudian beda warna kulit, beda suku bangsa, ya, suku Sunda, suku Jawa, suku Jebrag, misal begitu. Itu kemudian melahirkan sentimen yang menghasilkan anak tidak aman ketika berangkat di sekolah, karena muncul sifat malu, muncul sifat kemudian minder dan segala macam karena perbedaan sara ini. Selanjutnya, aman sekolah juga ditandai dengan bebas dari pengaruh narkotika, obat-obat terlarang, dan zat-zat adaptif, narkoba, serta minuman keras. Saya pikir ini menjadi suatu hal yang sangat harus dilakukan, dan kalau di pesantren insya Allah ini menjadi suatu hal yang mungkin jauh lah gitunya, sudah jual di pesantren aya narkotika dan segala macam.
Yang ketiga, yang keempat, aman itu harus bebas dari rokok dan asap rokok. Nah ini, karena baik yang aktif atau yang pasif, urusan dengan rokok itu sama-sama have a problem, itu menjadi masalah. Baik yang aktif, baik yang pasif, kan secara kesehatan tetap bermasalah. Maka bagi para santri, para siswa di lingkungan pesantren, salah satu sifat aman itu atau karakter aman itu adalah bebas dari asap rokok. Selanjutnya bebas juga adalah bebas dari pornografi dan porno aksi. Nah ini saya pikir sudah pastilah ya di pesantren. Kemudian bebas dari pelecehan seksual baik dalam maupun dari luar sekolah. Saya pikir juga pelecehan seksual harus dipahami baik dalam arti yang paling sederhana sampai arti yang paling besar. Misal tatapan mata, ucapan lisan dan segala macam bisa juga ada yang mengarah kepada pelecehan seksual. Ini juga harus dibangun komitmen pembelajaran, pembiasaan bagi para semua stakeholder sekolah, madrasah agar terbebas dari hal ini. Kemudian bebas dari pemerasan baik yang berasal dari dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Ya, nanti sebut nanti di palak, kelas 3 malah kelas 1 pedah anyar misal, itu harus terbebas dari itu. Sekolah pesantren harus mampu membangun kultur yang membebaskan anak-anak yang dalam tanda kutip baru dari proses pemalakan ini. Yang selanjutnya bebas dari rasa khawatir kehilangan sesuatu benda atau barang yang dibawa ke sekolah. Nah ini menjadi suatu hal yang harus betul-betul menjadi perhatian ya Ustaz Edzwar. Karena urusan hilangnya barang segala macam masih banyak kadang kita temukan di berbagai, tidak hanya misal banyaklah di berbagai macam lingkungan sekolah. Nah ini harus ada program ya. Bisa jadi ada CCTV walaupun tidak menjamin 100%, bisa jadi ada petugas keamanan tidak menjamin 100%, tetapi malah yadrukukuluhu yadrukukuluhu. Apa yang kemudian mampu untuk kita lakukan sebagai pencegahan dari poin ini harus kita lakukan. Sehingga ketika mereka punya rasa aman, apalagi misal kalau contoh di sebuah masjid mana saya lupa lagi, itu hilang barang itu dijamin 100% oleh masjid ya. Kalau nggak salah di masjid yang Joko Karyan itu ya. Nah kalau mungkin bisa seperti itu sehingga ada keamanan, safety dalam diri semua orang. Oh kalau masuk ke sini pasti aman. Jika pun hilang misal ada penggantian, misal itu baru sebatas contoh. Kemudian yang selanjutnya aman juga ini adalah bebas dari pengaruh pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama ya. Ajaran yang sesat misal. Kalau sekarang muncul banyak istilah terorisme, radikalisme segala macam yang betul-betul tidak hanya stigma negatif terhadap umat Islam, juga harus itu kita amankan. Nah juga yang paling penting standar sekolah yang aman itu adalah sekolah yang aman dari bencana alam. Sehingga si sekolah itu punya sistem SOP bagaimana kemudian kalau ya jika terjadi bencana alam itu sudah punya SOP-nya, punya alur, bahkan bisa jadi pernah beberapa kali digladirasikan begitu, dilatihkan sehingga si anak itu bisa memahami apa yang harus dia lakukan ketika terjadi apa. Jika terjadi ini saya harus ini, jika terjadi itu saya harus ini. Ini harus diberikan pemahaman dan pelatihan kepada setiap stakeholder sekolah. Kemudian yang selanjutnya aman itu juga bisa dikategorikan atau standarnya adalah aman dari praktek vandalisme ya. Ini saya yakin banyak lah ya. Tidak bisa dipungkiri di meja, di tembok, di kamar mandi. Nah ini vandalisme itu ada. Nah bagaimana kemudian pesantren rasa mampu membuat kultur budaya pembiasaan program kegiatan yang kemudian bisa jadi tidak hilang 100% misal, tapi meminimalisir bagaimana itu tidak terjadi. Kemudian selanjutnya memiliki sarana prasarana yang memadai yang menjamin rasa aman seluruh warga sekolah. Seperti memiliki pagar dan pintu gerbang yang dapat dikunci, kaca jendela yang tidak mudah pecah dan lain sebagainya. Jadi punya sarana prasarana ketika orang masuk ke sana itu memunculkan rasa aman bagi dirinya ya. Kemudian memiliki aturan sekolah yang disepakati secara bersama-sama dan dapat ditegakkan dengan baik. Karena dengan aturan kemudian bisa menjaga seseorang, menjaga seluruh masyarakat, menjaga seluruh stakeholder itu berjalan sesuai dengan aturan itu. Sehingga memiliki keamanan. Kemudian memiliki pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Ini menjadi penting terutama misal di daerah-daerah yang tingkat bencananya tinggi misal.
Nah, apakah Garut masuk kategori itu nanti kita butuh analisa. Memiliki petugas keamanan yang dapat melaksanakan tugas dengan baik, ya. Itu menjadi poin yang terakhir berkaitan dengan bagaimana sekolah madrasah itu menjadi bisa aman sebagai implikasi dari cinta kita terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini bagaimana standar sekolah yang ramah anak. Bagaimana standar pesantren yang ramah anak? Bagaimana standar madrasah yang ramah anak? Yang pertama, satu sekolah, satu madrasah bisa disebut ramah anak itu kalau semua santri, semua siswa itu dapat menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi, ya. Beda gender, beda suku bangsa, beda jenis kecerdasan, ieu marada tereh diajarna, ieu marada telat misal. Baik nu tereh baik anu telat itu memiliki hak yang sama sehingga tidak termarginalkan. Itu poin yang sangat penting. Sehingga setiap santri, setiap siswa itu mendapatkan hak yang sama. Yang pintar mendapatkan hak sesuai dengan kepintarannya sehingga dia bisa belajar lebih cepat dengan pengayaan kah, dengan apa segala macam. Yang kurang juga memiliki hak yang sama dalam pembelajaran, bisa dengan remedial, dan segala macamnya. Itu kemudian yang penting. Yang kedua, siswa santri memiliki kebebasan mengekspresikan pandangannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Jadi tidak dipatasi, tidak jangan begini, jangan begitu gitu. Tapi dalam kerangka dia memiliki mengekspresikan pandangannya. Jadi ketika misal dia berpendapat A, berpendapat B, maka pendapat tersebut kita apresiasi begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang ramah bagi siswa. Apa maksudnya? Student centered teaching. Bahwa si pembelajaran itu, si kurikulum itu, subjeknya muaranya adalah siswa. Tidak hanya berbicara bagaimana guru kemudian memberikan pembelajaran, mentransfer ilmu dan segala macam, tetapi yang menjadi subjeknya adalah siswa. Bisa jadi asalnya kurikulum itu 1 sampai 5 misal. Tapi karena siswanya hanya baru bisa sampai 1 atau sampai 2, maka bertahan dulu di situ. Tidak kemudian maksa masuk ke materi kelima di saat siswanya belum siap untuk masuk ke materi itu. Maka menjadi pusat pembelajaran itu adalah siswa, bukan guru. Kemudian memiliki guru dan tenaga pendidik yang mampu memfasilitasi bakat, minat, dan jenis kecerdasan siswa. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting karena sesuai dengan agama kita ya Ustaz Ezwar, bahwa setiap kelahiran, setiap penciptaan manusia itu kan bahasanya di Quran itu khalqon ahor, bentuk ciptaan yang lain. Sehingga siapapun orangnya, kita punya anak 5, maka 5 itu adalah khalqon ahor. Tidak bisa kemudian treatment ke anak pertama dengan ke anak kedua itu sama persis. Pasti ada yang berbedanya. Termasuk ke 40 siswa di kelas kita misal. Maka setiap orang itu memiliki karakter, bakat, minat, kecerdasan yang berbeda-beda. Nah inilah maka kemudian menjadi tugas yang sangat berat sebetulnya menjadi guru. Karena harus mampu kemudian membaca karakter ke-40 itu. Nah, kemudian eksekusinya berbeda. Tidak bisa eksekusi ke si A itu disamakan dengan ke si B. Treatmentnya ke si A dengan ke si B. Itu harus berbeda. Ya, kalau kemudian dimungkinkan sama lebih baik, tapi kemudian kalau tadi karena berbeda itu maka harus ada treatment yang berbeda. Kemudian memiliki lingkungan dan infrastruktur sekolah yang aman, nyaman, bersahabat, sehat, bersih, hijau dan konstruksinya sesuai dengan memenuhi standar. Nah, itu kemudian yang kategori standar sekolah yang ramah anak. Terakhir, ini adalah standar sekolah yang menyenangkan. Nah, yang menyenangkan ini kemudian intinya, ini yang paling penting, intinya siswa menikmati belajar di sekolah, ya, happy fun terus dalam arti positif, ya, bukan main-main. Kemudian guru menikmati mendidik di sekolah, ya. Ini menjadi penting. Siswa nikmat, guru nikmat. Jangan karena ingin mengejar siswa nikmat, guru sengsara misalnya, tidak juga begitu. Siswanya menikmati, gurunya pun juga menikmati. Siswa menikmati belajar, guru menikmati mendidik. Nah, itu poin yang sangat penting berkaitan dengan bahwa sekolah yang menyenangkan. Siswa tertantang dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi ketika kegiatan sekolah ada kerinduan, ada keinginan, ada harapan untuk selalu beraktivitas di sekolah. Siswa mampu mengembangkan kompetensinya
tidak hanya mendapat nilai semata. Dan berbagai macam karakter standar yang berkaitan dengan bagaimana sekolah madrasah pesantren itu bisa menjadi sekolah yang menyenangkan sebagai implikasi, implementasi dari mahabbatul bi'ah, cinta terhadap lingkungan. Nah, terakhir Ustaz Edzwar, yang menjadi sangat penting adalah bagaimana ini bisa terlaksana. Iya. Kumaha nepi kadinya teh kumaha gitu ta. Maka minimal ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan pertamanya adalah persiapan, tahapan keduanya adalah perencanaan, tahapan ketiganya adalah pelaksanaan, dan tahapan yang keempatnya adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan. Itu menjadi tahapannya. Jadi circle-nya seperti itu. Bagaimana kita menyiapkan, ya, menyiapkan dimulai dengan misal ada konsultasi dulu, ada analisis dulu, ada rapat dan segala macam lah begitu. Kemudian yang kedua adalah perencanaan, menyusun rencana aksi, program kegiatan agar mencapai titik tadi sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan. Setelah itu selesai kemudian disusun untuk dalam satu target tertentu, mau itu 1 tahun kah, 4 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah misal, maka kemudian semua yang kemudian kita rencanakan itu dilaksanakan. Itu masuk ke tahap yang ketiga, pelaksanaan. Nah, terakhir, ketika itu sudah ada pelaksanaan, tidak boleh berhenti di situ. Karena kalau kemudian berhenti di situ, kita tidak bisa melihat ketercapaian apa yang kita lakukan. Maka kita butuh fase yang keempat. Apa fase keempatnya? Harus ada pemantauan, dilihat berjalan atau tidak. Ada evaluasinya, sampai nggak kepada titik yang di saat yang diinginkan. Dan kemudian ada pelaporan. Maka siklusnya seperti itu. Persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Balik lagi nanti ke persiapan. Begitu siklusnya. Sehingga dengan itu semua, mudah-mudahan implementasi bi'ah, mahabbatul bi'ah dalam pendidikan yang kemudian secara spesifik pada kesempatan ini kita fokuskan ke sekolah madrasah pesantren yang sehat, kemudian aman, ramah anak dan menyenangkan, itu bisa tercapai. Begitu mungkin Ustadz Edzwar, mudah-mudahan para asatid, para pemirsa Persis Tarogong TV ini bisa memahaminya walaupun dengan penjelasan yang singkat, tetapi minimal bisa memberikan trigger, bisa memberikan awalan lah, sehingga nanti para pemangku kebijakan di berbagai jenjang di pesantren itu bisa mengambil simpulan, kemudian bisa melaksanakannya sesuai dengan langkah-langkah tahapan yang barusan dijelaskan. Iya, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir. Ternyata kalau kita jabarkan ya, mahabbah itu sangat luas dan bisa memasuki berbagai macam aspek kehidupan. Betul. Maka tak aneh kalau mahabbah itu disebut sebagai anugerah Allah yang paling tinggi bagi manusia. Bukan yang terindah, bukan. Yang paling tinggi, mahabbah gitu. Nah, pemirsa Persis Tarogong TV, alhamdulillah tadi materi sudah disampaikan dengan begitu jelas dan rinci. Meskipun sebetulnya saya juga punya banyak pertanyaan gitu. Tapi karena kita pertemuannya dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan nanti ada sesi lanjutan. Tadi sangat menarik ketika berbicara tentang mahabbatul bi'ah dikaitkan dengan dunia pendidikan. Tadi diuraikan begitu rinci ya, bukan hanya berkaitan dengan sampah, dengan air, tetapi tentu bagaimana bi'ah itu berkaitan dengan hubungan manusia juga ya. Ada menyenangkan, ada aman. Ketika datang ke sekolah, dulu Ustadz Yasir, saya ketika sekolah teh ingin pergi ke sekolah tiap. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin dilihat gitu kan. Naon teh? Ada guru gitu kan, ada pelajaran. Nah, itu mungkin salah satu indikator sekolah tersebut sudah mengimplementasikan mahabbah. Alhamdulillah, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kajian kali ini. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Tarogong TV telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya pembawa acara, mohon maaf jika banyak kesalahan. Undur diri, tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Sama-sama. Salam. Terpesona, kami terpesona pada seluruh ciptaanmu.
Siapa kita? Mahabbatullah, Mahabbatul insan, Ramadan Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh warna, Ramadan penuh cinta, yuk perbanyak ibadah. Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh warna, Ramadan penuh cinta, yuk perbanyak pahala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada insan